Selamat sore, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat di Istana Merdeka. Hubungan diplomatik antar negara seringkali berjalan jauh dari sorotan publik. Namun, ada momen-momen tertentu yang menarik perhatian karena menunjukkan bagaimana sebuah hubungan internasional terus dijaga dan diperkuat meskipun dunia mengalami banyak perubahan. Salah satu momen tersebut terjadi ketika Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara yang baru menyampaikan pesan penting dalam kesempatan resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh penghormatan itu menjadi simbol bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Utara masih terus berjalan dan memiliki fondasi yang cukup kuat untuk dipertahankan di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Korea Utara mengawali pernyataannya dengan menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Ucapan itu bukan sekedar formalitas diplomatik, melainkan sebuah pesan yang menunjukkan penghargaan terhadap hubungan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Dalam dunia diplomasi, penghormatan dan keramahan merupakan bagian penting dari komunikasi antar negara. Melalui sambutan yang baik, sebuah negara menunjukkan komitmennya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan negara sahabat. Yang membuat pertemuan ini semakin menarik adalah karena tahun ini menandai peringatan ke-62 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara telah berlangsung lebih dari 6 dekade. Dalam kurun waktu yang panjang itu, dunia telah mengalami berbagai perubahan besar. Perang dingin berakhir, peta politik internasional berubah, ekonomi global berkembang pesat, dan berbagai tantangan baru muncul dalam hubungan internasional. Namun, di tengah berbagai perubahan tersebut, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara tetap terjaga. Duta Besar Korea Utara menegaskan bahwa sejak hubungan diplomatik dibuka, kedua negara secara konsisten menjaga rasa saling menghormati. Pernyataan ini memiliki makna yang cukup mendalam. Dalam hubungan internasional, rasa saling menghormati merupakan fondasi utama yang memungkinkan dua negara dengan latar belakang politik, ekonomi, maupun sistem pemerintahan yang berbeda tetap dapat menjalin komunikasi dan kerjasama. Indonesia dan Korea Utara memiliki karakteristik yang berbeda dalam banyak aspek. Namun kedua negara mampu mempertahankan hubungan diplomatik berdasarkan prinsip saling menghargai kedaulatan dan kepentingan masing-masing. Lebih lanjut, Duta Besar Korea Utara juga menyoroti pentingnya persahabatan tradisional yang telah tumbuh di antara masyarakat kedua negara. Menurutnya, rasa persahabatan tersebut telah berakar kuat di hati masyarakat Korea dan Indonesia. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hubungan antar negara tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh hubungan antar masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pandangan yang positif satu sama lain, hubungan bilateral akan memiliki fondasi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap berbagai tantangan politik maupun ekonomi. Indonesia sendiri memiliki sejarah hubungan yang cukup unik dengan Korea Utara. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era modern, kedua negara beberapa kali menjalin komunikasi dalam berbagai bidang. Walaupun intensitas kerjasama tidak selalu berada pada tingkat yang sama, dari waktu ke waktu, jalur diplomasi tetap terbuka dan hubungan resmi tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yaitu menjalin hubungan dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional serta prinsip perdamaian dunia. Dalam pidatonya, Duta Besar Korea Utara juga menyampaikan tekadnya sebagai perwakilan resmi negaranya untuk terus meningkatkan dan memperluas hubungan persahabatan serta kerjasama dengan Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai sinyal bahwa Korea Utara melihat Indonesia sebagai mitra yang penting di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai forum internasional, Indonesia memang memiliki posisi strategis dalam diplomasi regional maupun global. Komitmen untuk memperluas kerjasama tentu membuka berbagai kemungkinan di masa depan. Meskipun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sektor apa saja yang akan menjadi prioritas,
hubungan bilateral biasanya dapat berkembang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, olahraga, hingga kerjasama kemanusiaan. Dalam banyak kasus, pertukaran budaya dan pendidikan menjadi salah satu jalur yang efektif untuk mempererat hubungan antar negara karena melibatkan interaksi langsung antar masyarakat. Selain itu, hubungan yang baik juga dapat memberikan manfaat dalam bidang diplomasi internasional. Dalam dunia yang semakin kompleks, komunikasi antar negara menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mendorong penyelesaian berbagai masalah secara damai. Ketika saluran komunikasi tetap terbuka, peluang untuk membangun pemahaman bersama juga akan semakin besar. Karena itu, komitmen yang disampaikan oleh Duta Besar Korea Utara dapat dipandang sebagai langkah positif dalam menjaga hubungan yang konstruktif antara kedua negara. Menariknya, pertemuan ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia tetap konsisten menjalankan pendekatan diplomasi yang inklusif. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara dari beragam sistem politik dan ideologi. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai mitra dialog yang dipercaya oleh banyak pihak. Di tengah dinamika geopolitik global yang seringkali dipenuhi ketegangan dan persaingan, kemampuan untuk menjaga komunikasi dengan berbagai negara menjadi aset diplomatik yang sangat berharga. Bagi Indonesia, hubungan dengan berbagai negara bukan hanya soal kerjasama ekonomi atau politik semata, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Prinsip ini telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan Korea Utara dapat dilihat sebagai salah satu wujud dari komitmen Indonesia untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di sisi lain, perhatian dunia terhadap Korea Utara selalu cukup besar karena posisi negara tersebut dalam berbagai isu internasional. Setiap perkembangan diplomatik yang melibatkan Korea Utara seringkali menjadi perhatian media dan pengamat internasional. Karena itulah, pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar Korea Utara di Indonesia juga memiliki nilai simbolis yang penting. Pesan mengenai persahabatan, saling menghormati, dan keinginan memperluas kerjasama memberikan gambaran bahwa jalur diplomasi tetap menjadi instrumen utama dalam membangun hubungan antar negara. Banyak pengamat menilai bahwa hubungan bilateral yang stabil dapat menjadi fondasi untuk kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Ketika kepercayaan telah terbentuk, peluang untuk mengembangkan program-program baru akan semakin terbuka. Hal ini berlaku untuk hampir semua hubungan internasional, termasuk hubungan antara Indonesia dan Korea Utara. Meskipun tantangan selalu ada, keberadaan komunikasi yang baik menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Suasana hangat yang tergambar dalam pertemuan di Istana Merdeka juga menunjukkan pentingnya diplomasi personal dalam hubungan antar negara. Kehadiran seorang duta besar bukan hanya sebagai perwakilan resmi pemerintah, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan dua bangsa. Melalui dialog, pertemuan, dan kerjasama yang dibangun dari waktu ke waktu, seorang duta besar memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral. Ketika Duta Besar Korea Utara menyampaikan harapannya untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama, pesan tersebut sesungguhnya mencerminkan semangat diplomasi yang berorientasi pada masa depan. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga dinamika keamanan internasional. Dalam situasi seperti itu, kerjasama dan komunikasi antar negara menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pertemuan di Istana Merdeka ini bukan sekedar acara seremonial diplomatik. Di balik sambutan hangat dan pernyataan resmi yang disampaikan, terdapat pesan yang lebih besar mengenai pentingnya menjaga hubungan persahabatan antar bangsa. 62 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara menunjukkan bahwa komunikasi yang didasarkan pada rasa saling menghormati dapat bertahan melewati berbagai perubahan zaman. Dengan komitmen yang kembali ditegaskan oleh Duta Besar Korea Utara, kedua negara tampaknya ingin memastikan bahwa hubungan yang telah dibangun selama puluhan tahun tersebut tetap berlanjut dan berkembang di masa mendatang. Masa depan hubungan Indonesia dan Korea Utara tentu akan ditentukan oleh berbagai faktor,
baik di tingkat bilateral maupun internasional. Namun, satu hal yang jelas, pertemuan ini memberikan sinyal bahwa kedua negara masih melihat pentingnya menjaga hubungan yang baik dan membuka ruang kerjasama yang lebih luas. Bagi Indonesia, hal ini sejalan dengan semangat politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sementara bagi Korea Utara, Indonesia tetap menjadi salah satu mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Dengan dasar persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari 6 dekade, kedua negara memiliki peluang untuk terus memperkuat hubungan dan mencari berbagai bentuk kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat kedua bangsa di masa depan.